Ayyuhal muridu masafatu dunya ngangka loncat ke dalam kurung lagi hatta tarol akhirata aqraba ilaika minka. Bismillahirrahmanirrahim. Atoyu utawi Bismillahirrahmanirrahim utawi ngelempit atoyu utawi ngelempit sifat atoyu al-haqiqiyu kang musuh hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Iku angkut wayan tojen lempit ayyuhal muridu he eling-eling si murid opo sing den lempit masafatut dunya lakone dunya den lempit ngangkan do saking sira gambare kelakoni dunya den lempit bi Allah tastakhila kelawan yen to ora ketunggul sapa sira ora ketunggul bila zatiha kelawan piro-piro kelezatane dunya wa syahwatiha lan piro-piro kesenengane dunya wala tarkana lan yen to ora condong sapa sira ora condong ilaiha maring dunya bal takhibu balik ilang sapa sira khaib bal takhibu balik ilang sapa sira anda ando saking dunya hatta taro singgo ningali sapa sira hatta taro singgo ningali sapa sira ningali al akhirata ing akhirat sira tingali akroba ing leuwih perak ilaika maring sira leuwih perak minka tinimbang awak ira dewek minka tinimbang awak ira dewek ayat takunu tegese ono opo akhirat ono iku nasba ainaika dadi bagiane meripat loro ira. Bismillahirrahmanirrahim. Isim tasniyah ainaika harusnya ada nunnya kalau nggak dimudofkan kepada dhamir kaf ainaini karena dimudofkan kepada isim dhamir maka nunnya dibuang. Kalau dalam kitab Imriti ini yang saya masih hafal minal mudofi askitit tanwina aw nunahu ka ahlikum ahluna. Bismillahirrahmanirrahim. Ono iku nasba'i naika dadi bagiane meripat loro ira. Laisat ora ono opo akhirat ora ono iku khaibatan ilang khaib ilang ora ilangan qalbika saking ati ira. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya begini. Melipat yang sebenar-benarnya adalah melipat jarak dunia oleh dirimu. Contohnya melipat jarak dunia adalah kamu tidak menyibukkan dengan kelezatan dunia, kamu tidak menyibukkan dengan kesenangan dunia, dan kamu tidak condong dengan dunia kepada dunia, tetapi justru kamu hilang dari dunia sampai-sampai kamu melihat akhirat terasa lebih dekat dibanding dirimu sendiri. Maksudnya melihat akhirat itu terasa lebih dekat dibanding diri kita sendiri adalah takunu nasba'ina naika. Akhirat itu menjadi bagian dari pandangan kedua matamu. Akhirat itu menjadi perhatian yang dilihat oleh mata kita selalu akhirat. Yang menjadi perhatian kita adalah urusan akhirat.
Ya, yang dimaksudkan akhirat itu lebih dekat daripada diri kita adalah perhatian kita selalu terhadap akhirat. Akhirat itu tidak pernah hilang dari hati kita. Artinya selalu di dalam hati kita teringat-ingat, terbayang-bayang dengan urusan akhirat. Karena kita selalu teringat dengan urusan akhirat itu tidak pernah hilang dari hati kita. Maka seringkali, bahkan selalu kita melakukan sesuatu dalam rangka menghadapi kehidupan akhirat. Itu yang dimaksudkan akhirat serasa lebih dekat dibanding diri kita sendiri. Itu yang dimaksudkan melipat kehidupan dunia. Ya, jadi tidak sibuk dengan kelezatan dunia, tidak sibuk dengan kesenangan dunia, tetapi hati kita selalu condongnya, ya, arah tujuannya adalah akhirat. Akhirat serasa lebih dekat dari segalanya. Contohnya serasa lebih dekat dari itu, ya, selalu perhatiannya pada akhirat. Hatinya tidak pernah kosong dari masalah urusan akhirat. Apa saja kembalinya, urusannya adalah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha mongko utawi ikilah. Fahadha mongko utawi ikilah atoyu al-hakikiyu. Iku wa utawi hadha iku atoyu kalampit. Sifatnya atoyu al-hakikiyu kang bangsa hakikat. Sifatnya atoyu al-hakikiyu alladhi yo kalampit kang bangsa hakikat. Sila alladhi yukrimu akroma yukrimu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yukrimu ini fi'il mudhari mabni panggil yukrimu. Tadi di dalam jurumiyah yukromu itu fi'il mudhari mabni majhul. Jadi dirubah harokatnya. Yukrimu menjadi yukrom. Yukrimu mulia ake sapa Allahu Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah oleh mulia ake kuwi piye? Kelawan sebabe atoyu al-hakikiyu. Mulia ake aulia au ing piro-piro waline Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan melipat yang sebenar-benarnya, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para kekasihnya, ya, yang menjadi lantaran atau menjadi wasilah para wali Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena para wali Allah itu sudah melipat kehidupan dunia sudah ditutup lah, kayak ditutup buku. Jadi karena sudah ditutup buku, makanya tidak pernah terpikirkan, ya, atau mengutamakan kehidupan dunia. Kenapa tidak pernah mengutamakan kehidupan dunia? Karena memang akhirat di depan mata, terasa lebih dekat, ya, kehidupan akhirat. Kehidupan dunia sudah serasa hilang, dilupakan. Nah, sebab itulah para wali Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wabihi lan kelawan at-tayyu al-haqiqiyu tatahaqqaqu dadi nyata. Tane juga kan? Iya. Yeah. Tatahaqqaqu dadi nyata apa ngubudiyatuhum ngawi wulane aulia. Apa ngubudiyatuhum ngami wulane aulia pengabdiannya. Apa ngubudiyatuhum ngami wulane aulia ngami wulali rabbihim maring pangerane aulia. Dan dengan melipat dunia itu, maka menjadi nyata
terbukti pengabdian atau penghambaan para wali Allah. Sebagai bukti nyatanya kalau para wali Allah itu menghambakan dirinya dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melupakan kehidupan dunia, memprioritaskan atau mengutamakan kehidupan akhirat dengan kata lainnya. Itu sebagai bukti kalau para wali Allah itu benar-benar di dalam menghambakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. La tayyu masafatil ardi tutu. Bismillahirrahmanirrahim. Tutu ngelampit jarak bumi. La tayyu masafatil ardi. Tutu ngelimpet, tutu ngelempit jarak bumi. Jadi para wali Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena lantaran para wali Allah ya bisa melimpat, bisa bisa menyingkat ya, jarak tempuh di muka bumi. Ini contoh ya, yang dimaksudkan toyu masafatil ardi adalah contohnya jarak Pekalongan Jakarta waktu normal bisa ditempuh dengan bus atau kendaraan pribadi 7 jam. Kok ada yang bisa 1 jam? Ini namanya toyu masafatil ard, melipat jarak tempuh bumi. Indonesia Mekah misalkan 1 menit. Nah, sampai itu namanya toyu masafatil ard, melipat jarak tempuh. Bukan sebab itu seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bisa melipat atau menyingkat jarak tempuh di muka bumi ini. Bukan itu, ya. Tapi yang membuat seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi wali Allah adalah karena bisa melipat ya, jarak dunia atau kehidupan dunia. Contohnya adalah tidak sibuk dengan kelezatan dunia dan kesenangan dunia. Yang menjadi prioritas adalah kehidupan akhirat. Sebab itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar bi antakuna kelawan yento ono bi antakuna kelawan yento ono sapa sira ana iku min ahlil khutwati setengah santi wong kang ahli lungan. Ana iku min ahlil khutwati setengah santi wong kang ahli lungan. Khutwat sebenarnya langkah ya, kalau buka di kamus ya langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana iku min ahlil khutwati setengah santi wong kang ahli lungan. Contohnya orang yang bisa melipat jarak bumi, jarak tempuh bumi adalah apabila dirimu menjadi orang yang senang mengembara, senang menempuh perjalanan jauh, yang aturan sehari sebulan bisa ditempuh 1 hari, ya aturan 10 jam bisa ditempuh 1 jam. Ini namanya toyu masafatil ard, melipat jarak tempuh bumi. Li'annahu karena teman setune toyu masafatil ardi iku rubba makana terkadangan ono. Li'annahu karena teman setune toyu masafatil ardi iku rubba makana terkadangan ono. Apa toyu masafatil ardi ono iku istidrojan, istridot wong kang lagi tinlulon. Ono iku istidrojan wong kang lagi dilulon. Pamakaron lan terkadangan sandupaya saking Gusti Allah. Ya, terkadangan orang yang bisa melipat, ya, bisa menyingkat jarak tempuh di atas bumi ini adalah orang yang sedang mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang memang tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tipu daya bagaimana? Jadi dia akan merasa bahwa dirinya telah dimuliakan oleh Allah. Ngerasa nih, wah aku ini mau diperlakukan baik oleh Allah, diperlakukan spesial oleh Allah, dan merasa bisa jadi akan merasa sebagai wali Allah karena sudah memiliki sebuah karomahnya apa ya, itu jarak tempuh yang bisa yang secara umum 1 hari menjadi 1 jam bahkan 1 menit, itu kan sebuah karomah. Tetapi karomah itu terkadang sebagai istitor dari Allah dan sebagai tipu daya Allah, bukan sebagai bentuk kalau Allah telah memuliakan orang itu. Paham ya? Jadi kalau ada orang dimuliakan oleh Allah dengan cara-cara diberikan karomah, itu belum tentu orang itu adalah orang yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi memang orang yang sedang diberikan istighfar. Ya, jangan heran misalkan ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang di luar nalar gitu. Ya memang bisa jadi memang sebuah karomah karena beliau atau dia itu sebagai wali, tapi bisa jadi kebalikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena bisa jadi ya, seseorang bisa melimpat atau bisa meringkas jarak tempuh dunia itu, bisa jadi adalah merupakan istighfar dari Allah, bisa jadi merupakan tipu daya dari Allah, maka itu tidak menjadi tolak ukur bahwa orang itu bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab itu. Tapi justru yang menjadi penyebab seseorang dimuliakan oleh Allah hingga diangkat menjadi wali Allah adalah karena orang itu bisa melimpat kehidupan dunia dengan cara tidak menyibukkan dirinya dengan kenikmatan dunia dan kesenangan dunia, tetapi justru sebaliknya hilang dari kehidupan dunia, selalu yang menjadi prioritas tujuannya adalah akhir. Itu yang menyebabkan seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menduduki kedudukan wali. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mempelajari, memperdalami ilmu ini, nggak ada keinginan kepingin belajar apa biar nanti bisa begini begitu, enggak ya, karena itu bukan sesuatu tanda bahwa orang itu aulia min wali min aulia ya, kayak gitu. Nggak kepingin sama sekali udah kalau mikir ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala toyul layali lan tutu ngelempit piro-piro wengi wal ayami lan piro-piro dina. Wala toyul layali lan tutu ngelempit piro-piro wengi wal ayami lan piro-piro dina. Dan lempit fil kiami kelawan jumenengi, kelawan qiyamul lail tahajud, ibadah di tengah malam, wasyamilan puasa. Jadi yang dimaksudkan melipat itu bukan seseorang bisa melipat malam, sepanjang malam waktunya digunakan untuk ibadah dan sepanjang harinya digunakan untuk berpuasa. Jadi serasa dilipat itu saja lah ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya nggak boleh juga melihat orang yang ahli ibadah di malam hari, lihat orang yang ahli puasa di siang hari, kemudian lah ya orang nggak mesti juga, nggak jaminan juga orang seperti itu orang yang sedang dimuliakan oleh Allah. Ya jangan begitu ya, ini pengetahuan untuk kita ya. Jadi artinya biar kita ketika bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang jarang bisa dilakukan oleh orang lain, malam bisa getol, siangnya bisa istiqomah berpuasa, tidak merasa bahwa aku ini sudah dimuliakan oleh Allah sebab sudah bisa melakukan hal-hal yang jarang dilakukan oleh orang, kebanyakan orang kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu kurang teman satune toyul layali wal ayam. Ya, bisa ngelipet malam, bisa ngelipet hari ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Iku rubbama qoronahu terkadangan barengi ing toyul layali. Iku rubbama qoronahu terkadangan barengi ing toyul layali wal ayam. Apa riyaun riya pamer ujbun utawa ujub gumen mengawake dhewe. Ya. Kenapa seseorang bisa dimuliakan oleh Allah? Kenapa seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena orang itu tekun beribadah di malam hari, tekun beribadah di siang hari, bukan karena itu. Kenapa bukan karena itu? Karena terkadangan yang demikian itu dibarengi dengan sifat riya, dibarengi dengan sifat ujub. Ada sebuah penyakit, ya, merasa lebih hebat daripada orang lain hari ibadah baik di siang ataupun di malam hari. Karena mungkin sekali di situ terdapat penyakit-penyakit hati berupa riya ataupun ujub. Oleh sebab itu, yang demikian itu tidak menjadikan seseorang itu akan dimuliakan oleh Allah, tidak menyebabkan seseorang itu akan diangkat oleh Allah menjadi walinya. Ya, jadi dengan kata lain, bukan karena ibadahnya orang itu dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala pada ibadah lahir. Makanya dalam kita mengaminah husaniyah sampai disebutkan di sana, ya, maaf ya minah husaniyah. Wasiat Nabi terhadap sahabat Nabi bahwa seseorang itu dijadikan wali Allah itu bukan lantaran orang itu banyak ibadahnya, tapi justru di sana disebutkan karena sifat dermawannya itu, bukan karena ibadah. Artinya apa? Jadi kalau saya mengambil kesimpulan di dalam kitab ini dan mengambil kesimpulan yang ada di dalam kitab Munir Husaniyah, jadi adalah yang membuat seseorang diangkat oleh Allah menjadi walinya adalah justru amalan-amalan batiniah, gitu ya Mas Hanafi. Bukan amalan-amalan lahiriah, tapi lebih kepada amalan-amalan batiniah, ya Pak. Bukan amalan lagi. Memang amal lahiriah udah hebat, orang bisa puasa siang hari, bisa puasa di malam hari, bisa tahajud di malam hari. Itu sudah bagus, sudah hebat. Enggak semua orang bisa melakukan. Cuman masalahnya yang kayak gitu mungkin sekali akan kecampuran dengan penyakit hati, bukan semata-mata karena Allah. Nah, itu sebabnya tidak menjadi jaminan bahwa orang itu bisa dimuliakan atau bisa diangkat menjadi walinya sebab amalan itu. Berbeda dengan tadi, ya, tidak lagi dengan menikmati keindahan, kesenangan dunia, sudah hilang hatinya dari itu kan amalan hati, ya. Tentu akan sangat-sangat berat sekali dilakukannya. Ya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakunu mongko ono opong akibatuhu. Fatakunu mongko ono opong akibatuhu akibate. Bismillahirrahmanirrahim. Toyul layali wal ayam. Onaiku al-khusrona. Onaiku al-khusrona. Ini untuk bukan isim tasnya ya. Bukan isim tasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Onaiku al-khusrona kapitunan. Maka yang akan terjadi, ya, apabila ada seseorang bisa melakukan ibadah di malam hari semalam suntuk, bisa berpuasa di siang hari seharian, menahan rasa lapar dan haus, tetapi karena di situ ada campur riya dan campur ujub, maka akibatnya atau akhirannya hanya kerugian yang didapatkan. Wala yumkinulan orang mungkin, wala yumkinulan orang mungkin apa antutua yang toten lipet
apa antut wayan toli ten limpat nganil ngabdi saking kawula apa masapat dunya lakone dunya illa ida asyraka kecoba ari kalane wis mencorong apa nurul yakini cahayane keyakinan apa nurul yakini cahayane keyakinan mencorong atau asyroko fi qalbi dalam atine ngaben. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak mungkin seorang hamba itu bisa melimpah dunia ini kecuali memang seorang hamba yang nurul yakinnya, ya, cahaya keyakinannya itu memang benar-benar sudah bersinar, sudah mencorong, sudah terang, ya, cahaya keyakinannya sudah terang, baru ini orang bisa melipat, ya, dunia. Artinya melipat dunia tadi, ya, tidak sibuk dengan kenikmatan, kelezatan dan kesenangan dunia. Bukan tujuan lagi dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Fahina idin mongko ari kalane iki ida asyraka nurul yakin. Fahina idin mongko ari kalane iki ida asyraka nurul yakin tan adimu infang ala yanfangilu tan ngadimu jadi ilang adam ornana tan ngadimu jadi ilang apa dunya jadi ilang fi nazri ing dalam peningalane ngabet. Oleh karena cahaya keyakinan di dalam hatinya ini sudah terang benderang, ya, maka dunia ini hilang dari pandangannya. Artinya dunia sudah hilang dari pandangannya, berarti tidak terlalu memikirkan urusan dunia, tidak lagi menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Yang jahit podo-podo jahit tapi bukan semata-mata kepingin dapat duitnya, ya, tapi yang dipikirkan bagaimana kalau sudah dapat duit untuk apa, ya, dialokasikan kemana, ditasarufkan untuk apa, nah, kayak gitu bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayaro lan ningali sapa ngabet ningali al akhirata ing akhirat, den tingali hadiratan ing hadir, den tingali hadiratan ing hadir ladaihi ono ing sandinge ngabet maujudatan tur maujud indahu ono ing sandinge ngabet. Maka ketika seorang hamba cahaya keyakinan di dalam hatinya ini sudah terang benderang, dunia akan hilang dari penglihatannya. Dunia sudah hilang dari penglihatannya, dari pandangannya. Yang dilihat adalah akhirat itu serasa telah hadir di dalam dirinya. Akhirat itu serasa sudah wujud, ada kelihatan di sisinya. Ini memang yang terbayang-bayang akhirat, bukan dunia lagi. Bagi siapa? Bagi orang yang cahaya keyakinannya di dalam hatinya sudah bersinar, sudah terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man uti sapane wong iku kanat ono opo, wa man uti sapane wong iku kanat ono opo hazi ikilah masafah. Bismillahirrahmanirrahim. Opo hazihi ikilah masafatu dunya. Waman uti sapane wong iku kanat ono opo hazi masafatu dunya oneikum syahadatahu peninggalane man. Bismillahirrahmanirrahim. Oneikum syahadatahu peninggalane man.
jabe syarat man la yutasawwaru ora bisa temu ora la yutasawwaru ora bisa temu minu saking man apa hubbul fani demen barang kang sirno. Barang siapa yang sudah bisa melipat dunia, dunia ini sudah hilang dari dirinya, hatinya sudah tidak lagi memikirkan, mementingkan urusan dunia, maka yang akan ada dalam dirinya adalah urusan akhirat, ya. Maka orang itu sudah tidak lagi ditemukan di dalam dirinya hubbul fani, cinta terhadap barang-barang yang sirna. Pokoknya disenangi akhirat baik, ya Allah. Sejauh kayaknya walaupun selalu baca kitab ini tapi kok angel banget ya. Kitab ini ya senang barang-barang sih istilah hubbul fani, senang kalau barang sih rusak, cinta dengan barang-barang yang sirna. Allah kalau punya pilihan punya uang 100.000 ini mau buat apa ya, masuk kotak apa buat beli, mending rokok kan di apa yang dinikmati. Kalau saya mikirnya kalau beli bahan ya bahan aja lah. Masih kayak gitu ya Allah. Kadang-kadang berusaha untuk mengikis, berusaha untuk memerangi, walaupun berat saya usahakan. Kayak gitu masih pikirannya. Ya berdalih, nafsu tentu berdalih. Satu bahan mau baik kelambi, mau ibadah malah menutup aurat juga. Nafsunya begitu masih. Ya, ya Allah, ya Allah. Ya memang nggak mudah ya, tapi ya insya Allah dengan terus membaca, mendengar, belajar, ya memang itu ilmu itu nggak mudah untuk mengamalkannya. Pelan ya, kayak air yang remesek di itu di tanah kayak gitu kan, nggak langsung pus hilang kan kayak gitu, pelan meresep lama-lama kok nggak ada airnya, kemana remes gambarannya kayak gitu. Insya Allah saking seringnya mendengar, insya Allah ada asarnya, ada bekasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa tifani, ya, sesuatu yang sirna. Wa huwa tifani iku dunya iku dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Iku dunya wastibdaluhu lan ganti ing fani, wastibdaluhu lan ganti ing fani ten ganti bil baqi kelawan barang kang kekal, kang tetep. Kalau bahasa Jawa ini sih tetep. Bil baqi kelawan perkara kang tetep, ya. Jadi sudah tidak lagi hubbul fani, cinta terhadap dunia, menggantinya dengan hubbul baqi, cinta kepada sesuatu yang kekal. Apa itu sesuatu yang kekal? Al-baqi wa huwa al-baqi iku al-akhiratu, akhirat. Sesuatu yang kekal adalah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza lam yashrub, ono pun arikalane durung mencorong apa nurul yakini, cahaya keyakinan, durung mencorong fi qalbihi dalam atine ngabet yo kana mongko ono. Bismillahirrahmanirrahim. Kana mongko ono. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ngabet atau man ono iku rohiban wong kang demen-demen fitunya ing dalam dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'asiran tur mililah maring dunya al akhirati, nyereake ing atase akhirat. Maka apabila seseorang cahaya keyakinannya belum bersinar di dalam hatinya, yang terjadi adalah orang itu akan cinta dunia dan akan selalu mengutamakan urusan dunia,
mengesampingkan urusan akhirat. Kalau orang apa? Kalau orang cahaya keyakinannya di dalam hatinya belum bersinar. Kadang udah bersinar tapi masih kalau lampu itu 2,5 watt kali ya. Ya beda ya. Kalau yang baru 2,5 watt sama yang 50 watt sama yang 100 watt beda ya. Nurul yakinnya, cahaya keyakinan dia dalam hatinya. Jadi tingkat kecintaannya terhadap akhirat itu beda. Sama yang cahayanya baru 2,5 watt sama yang 100 watt. Itu di situ. Jadi kalau kita kepengen melihat cahaya keyakinan seseorang itu sudah seperti apa itu sinarnya di dalam hatinya, lihat saja kecintaannya terhadap akhirat. Jadi semakin orang itu mencintai urusan akhirat, maka itu tanda bahwa cahaya keyakinan di dalam hatinya berarti semakin terang, wattnya semakin ke gitu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rokinan tur condong ilaiha maring. Rokinan tur condong. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Masiron milih lah maring dunya la akhirati ngereake akhirat. Rokinan tur condong ilaiha maring dunya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rokinan tur condong ilaiha maring dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khoiban lan khoib ilang an maulahu saking pendorone abet condongnya terhadap urusan dunia dan hatinya hilang dari Tuhannya. Artinya di dalam hatinya tidak pernah ada yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya khoiban ngan maulahu, hatinya atau dirinya khoib, hilang dari Tuhannya adalah maksudnya hatinya itu sering lupa, jarang zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa begitu ya, kenapa hatinya sering kali ya melupakan Allah? Itu fiyakini krono lemai keyakinane bet wa taqwahu lan ketakwaan ngabut. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa seseorang itu sering melupakan Allah, ya jawabannya adalah karena lemahnya keyakinan orang itu dan lemahnya ketakwaan orang itu ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga jelas, bisa dipahami bersama, sehingga setelah paham bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga dalam kita menjalani kehidupan dunia ini bukan semata-mata tujuannya bukan dunia semata, tapi ayo kita sama-sama tingkatkan agar dalam menjalani kehidupan ini adalah tujuannya akhirat. Kalau tujuannya sudah akhirat, insya Allah semua apapun yang kita lakukan ya, termasuk kita ngumpul-ngumpul, termasuk kita kerja dan lain sebagainya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dalam mencampur istri juga karena Allah juga, karena akhirat juga ya, bukan semata-mata li syahwatihi, bukan karena semata-mata syahwatnya dia ya, tetapi juga ada tujuan lillah karena ya. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada salah-salah.